Saat para agen dari asosiasi Hunter datang, mereka merasakan dungeon break yang akan terjadi di gate ini. Namun mereka langsung dikendalikan oleh Apostle, dan akan melaporkan kepada asosiasi bahwa tidak terjadi masalah di gate tersebut. Akhirnya bos dungeon yang sudah dikendalikan oleh Apostle berhasil keluar beserta para monster lain dari dalam dungeon. Ciptaan adalah makhluk yang dibuat untuk memenuhi keinginan penciptanya. Jika pencipta merasa bosan, para ciptaan akan bertarung satu sama lainnya. Jika pencipta menginginkan sesuatu, ciptaan akan memberikan hal tersebut kepada mereka dengan cara apapun. Karena itu adalah alasan mengapa para ciptaan itu ada. Tapi suatu hari, sang pencipta Apostle Itarim yang disebut sebagai dewa memberitahukan kalau salah satu dari bangsa absolut dimensi lain telah mati. Sang pencipta memberikan tugas kepada Apostle untuk mengantarkan kepemilikan dari dunia tanpa master itu kepadanya. Para ciptaan pun mengikuti perintah dari dewa, lalu mengumpulkan sebanyak mungkin pengikut dari dunianya untuk memulai perang suci demi mendapatkan dunia tanpa master. Namun sejumlah energi yang tidak terbayangkan diperlukan untuk memindahkan sejumlah besar prajurit untuk melintasi dimensi. Terlebih lagi, dengan semakin besar energi seseorang, maka jalur dimensional akan menjadi lebih sempit. Karena itulah pasukan dewa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melewati jalur tersebut. Dengan tekad yang begitu kuat, akhirnya pasukan Apostle berhasil sampai di dunia tanpa master. Tapi di sana mereka bertemu dengan kegelapan, yaitu sesosok manusia yang memiliki kegelapan besar yang tidak berujung. Apalagi kegelapan itu memiliki makhluk yang merupakan prajurit setianya, dan mereka memiliki kekuatan besar pada diri mereka masing-masing. Bahkan bukan hanya itu saja aspek mengerikan dari sang kegelapan. Saat satu persatu pasukan dewa dikalahkan olehnya, yang merupakan prajurit dari bagian pasukan dewa itu mulai rusak dan berbalik melawan pasukan dewa itu sendiri. Seiring dengan perang yang terus berlanjut hingga menyebabkan korban terus bertambah, kekuatan kegelapan juga terus meningkat. Akhirnya pasukan dewa kini dalam kondisi dirugikan, dan perang yang dimulai di dunia tanpa master kemudian terdorong pada sebuah dimensi luar. Hal tersebut membuat pasukan dewa jatuh dalam keputusasaan, karena tidak bisa mengalahkan sang kegelapan. Lalu utusan dewa yang bernama Tiel memberikan sebuah saran karena sang kegelapan yang sudah meninggalkan dunia tanpa master pasti tidak akan bisa kembali dengan mudah karena kekuatan besarnya itu. Tiel juga tidak mendeteksi mana dari para makhluk yang ada di dunia tanpa master, dan dia akan menggunakan Mistborn untuk menguasainya dari dalam dunia tersebut. Meskipun Mistborn adalah pengikut terlemah yang selalu melaksanakan perintah dari dewa, namun evangelisasi mereka yang eksplosif sangat penting bagi makhluk tanpa mana. Mereka akan memanifestasi sanctuary yang akan membuat keajaiban di dunia tanpa master. Akhirnya mereka setuju dengan strategi dari Tiel, dan Tiel sendirilah yang menggunakan kekuatannya untuk membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 bagian. Fragmen terlemah dari Tiel mengambil api dari Mistborn dan pergi menuju dunia tanpa master. Strategi Tiel berjalan sesuai rencana, karena pecahan fragmen terlemah itu tidak terdeteksi oleh sang kegelapan hingga berhasil masuk ke dalam dunia tanpa master. Namun fragmen pertama yang sampai di sana menemui variabel yang tidak terduga, karena makhluk hidup yang seharusnya tidak memiliki mana di dunia tanpa master, ternyata sudah memiliki mana. Akhirnya Tiel sadar bahwa mana itu terlahir di dunia ini bersamaan dengan insiden yang disebut sebagai cataclysm. Akhirnya fragmen pertama memutuskan untuk menunggu fragmen lainnya, dan kini fragmen kedua sudah berhasil bergabung dengan Tiel. Kini Tiel yang disebut sebagai Apostle Itarim tidak akan membiarkan gangguan lain datang untuk menggagalkan rencananya. Apostle perlu memahami puncak dari makhluk hidup yang disebut sebagai Hunter agar bisa menyelesaikan misinya sebagai fragments dari Tiel. Akhirnya para monster yang sudah dikendalikan oleh Apostle kini akan memulai rencana yang sudah disusun rapi oleh Apostle. Dengan terjadinya dungeon break, maka para Hunter ranking tinggi pasti akan muncul saat para monster mulai mengamuk. Dengan itu, Apostle ingin mengkonfirmasi skill dari seorang Hunter ranking S. Bahkan tidak perlu waktu lama bagi para Hunter untuk datang ketika ada kerusuhan dari para monster. Namun mereka yang menggunakan Stardust akan membuat mereka dengan mudah bisa dikendalikan oleh Apostle. Lalu mereka berdua disuruh pergi, karena hanya akan mengganggu rencana dari Apostle. Ciptaan itu ada karena pencipta mereka yang membuat,
jadi Apostle yakin bahwa satu-satunya alasan kehidupan adalah untuk memenuhi keinginan sang dewa. Tapi Apostle bingung kenapa para manusia bisa memiliki keinginannya sendiri. Seorang ciptaan memiliki keinginan yang seharusnya hanya bisa dimiliki oleh sang pencipta. Hal tersebut membuat Apostle berpikir, apakah itu berarti para manusia ini adalah makhluk yang lebih tinggi dari ras Apostle? Beruntung Suho sudah tiba di bandara, dan saat dia melihat dungeon break seperti ini, maka dengan keinginannya dia akan menghentikan para monster terkutuk tersebut. Apostle yang melihat ada Hunter yang sedang menghabisi para monster langsung dikejutkan karena Hunter ini memakai masker yang pernah Leminsung ceritakan kepadanya. Apostle pun mulai yakin bahwa Hunter ini adalah Hunter yang telah menghancurkan pabrik Stardust. Suho pun menghajar para monster yang akan melukai warga dan dia dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Suho cukup bingung kenapa tidak ada bantuan dari para Hunter, padahal sudah jelas sudah terjadi dungeon break di bandara ini. Akhirnya Suho akan membantu para warga agar bisa berpindah ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Di sini Apostle menyadari bahwa Suho tidak mengkonsumsi Stardust dan kekuatannya itu setara dengan Leminsung atau bahkan lebih sedikit tinggi darinya. Lalu Suho membangkitkan para monster dan menyuruh mereka agar membantu para warga yang tidak bisa mengevakuasi diri. Hal tersebut membuat Apostle sangat terkejut karena Suho bisa menggunakan otoritas yang sama seperti Sang Kegelapan. Apostle tidak percaya kalau ada manusia yang bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti itu, dan itulah yang membuat semuanya masuk akal dengan dia yang bisa mengalahkan Guild Heina hingga mengganggu rencana Apostle. Akhirnya Apostle akan menyembunyikan keberadaannya untuk sekarang, karena saat ini tidak ada yang boleh tahu keberadaannya di dunia ini. Saat ada truk yang melayang ke tempat Apostle, Suho pun berinisiatif untuk menyelamatkan Apostle yang Suho anggap seperti anak kecil normal lainnya. Dan tiba-tiba, monster Taurus muncul di hadapan Suho, sambil meraung sejadi-jadinya dengan penuh kemarahan. Lalu Beru memberitahukan kalau dia merasakan energi Itarim dari monster Taurus tersebut. Saat Beru memandang ke arah Apostle, dia langsung membalikan pandangannya dan berpikir apakah dirinya telah salah lihat dengan apa yang telah dia rasakan. Dan monster Taurus langsung menyerang, lalu Suho segera menggunakan semua stat yang dia dapatkan setelah mencapai level 35 ke dalam kemampuan strength. Apostle pun heran dengan Suho yang sudah menyelamatkan dirinya, namun Apostle tahu meskipun Suho menggunakan otoritas kegelapan, Suho itu masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Sang Kegelapan. Tapi potensi Suho sangatlah menjanjikan, dan Apostle sangat beruntung bisa bertemu dengan Suho di sini, dan akan dia singkirkan orang yang akan bisa mengganggunya di masa depan nantinya. Tiba-tiba muncullah seorang Hunter dengan kekuatan api yang sangat dahsyat. Si Hunter akan segera menyelesaikan urusan di sini dengan cepat. Lalu bola-bola api langsung melayang di atas kepala para monster satu persatu, dan ternyata Hunter tersebut adalah ketua Choi dari Guild Hunters. Dengan satu kali genggaman, bola-bola api langsung menghujani para monster hingga menyebabkan mereka mulai hilang bagikan abu. Seorang hunter ranking S yang bisa mengendalikan api dan juga sebagai guild master dari Guild Hunters. Lalu monster Taurus kembali bangkit meskipun dia sudah terkena serangan. Ketua Choi yang menyadarinya bergegas mengeluarkan busur panah yang terbuat dari kekuatan api dan langsung menembakkan kepada monster Taurus hingga membuatnya terpental melayang jauh dari bandara. Menganggap semua masalah di sini telah selesai, akhirnya Ketua Choi segera menarik kembali api yang mulai menyebar. Para warga yang menyaksikan Ketua Choi yang dijuluki sebagai senjata manusia sangat senang dan berterima kasih atas bantuan darinya. Namun Ketua Choi segera mencari keberadaan Hunter yang sudah bertarung sebelum dia datang. Tapi Suho memilih bersembunyi, membuat Ketua Choi bingung kenapa dia pergi begitu saja tanpa mengklaim apapun di sini. Lalu di malam harinya Apostle tiba-tiba didatangi oleh sebuah gate, dan itu adalah fragmen ketiga yang sudah datang. Sebelum Apostle menyerahkan tubuh ini, dia akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Di dunia manusia ini, terdapat makhluk yang memiliki magic power yang disebut sebagai seorang hunter. Dan di antara para hunter, terdapat makhluk yang dikenal sebagai hunter peringkat S, yang memiliki magic power dengan jumlah besar. Apostle meminta fragmen ketiga untuk mewaspadai mereka. Namun fragmen ketiga menyuruh fragmen kedua untuk berhenti, karena dia akan melihat pada ingatan setelah mendapatkan tubuh fragmen kedua.
Ternyata fragmen kedua merasa sedih karena akan menghilang dari dunia ini saat kepribadian yang baru akan mengambil alih. Tapi mau bagaimana lagi pula, untuk memenuhi keinginan dewa adalah prioritas utamanya di dunia ini, dan semua ini adalah demi Sang Pencipta. Setelah fragmen ketiga sudah bergabung, dia mengerti dengan ucapan dari fragmen kedua. Fragmen ketiga tidak menduga akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan Sang Kegelapan. Namun fragmen ketiga menganggap kalau fragmen kedua telah keliru dengan keputusan terakhirnya. Itu akan sayang sekali jika harus menyingkirkan Suho, karena jika mereka bisa mengubah Suho menjadi seorang pengikut, mereka akan dapat mengendalikan mereka yang telah mati. Sesampainya Suho di rumah, dia sangat kewalahan setelah semua insiden yang menimpanya. Belum lagi Yojinho yang tidak berhenti mengomeli Suho karena sangat mengkhawatirkan keponakannya tersebut. Hal itu membuat Suho berpikir, apakah ayah dan ibunya akan segitunya mencemaskan dirinya jika mereka ada di sini. Namun Suho memutuskan untuk pergi ke Shadow Dungeon karena dia belum menyelesaikan quest harian dan menurut Beru tuan mudanya itu sepertinya sudah kecanduan menaikkan levelnya. Setelah Suho memasuki Shadow Dungeon, dia dikejutkan karena quest hariannya telah menghilang. Itu dikarenakan para makhluk di dungeon ini telah dieliminasi oleh Ammut yang sudah memburu semua goblin dalam semalaman. Dan alasan Ammut adalah karena dirinya hanya menyingkirkan para anak buah Tarnak yang ada di sekitar sini dan janjinya adalah tidak menghabisi manusia. Hal tersebut membuat Suho pusing karena tanpa quest harian, perkembangan hariannya akan terhenti. Tapi Ammut memberikan ide jika tuan mudanya ingin berkembang, maka Ammut akan melatihnya karena dia tahu cara berlatih dengan baik meskipun Ammut tidak terlahir sebagai makhluk yang kuat. Akhirnya sistem memberikan quest harian baru agar player menjadi sosok yang kuat dan Suho pun menerima quest tersebut. Syarat quest ini adalah dengan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan berlari sejauh 10 km. Tapi menurut Ammut syarat seperti itu tidak akan cukup menjadi sebuah latihan, dan tuan mudanya itu harus melakukan itu semua sambil menggendong Ammut. Karena tubuh Ammut masih terlalu besar, Ammut pun memperkecil ukuran tubuhnya agar muat di tubuh kecil tuan mudanya. Akhirnya Suho memulai pelatihan dengan push-up terlebih dahulu. Bond skill dengan Ammut juga belum bisa digunakan karena terdapat perbedaan besar dalam kekuatan antara Suho dengan Ammut. Sistem menyuruh player untuk menaikkan kekuatan hingga mencapai level 80 untuk bisa membuka bond skill dengan Ammut. Ternyata meskipun Ammut bisa menyusutkan tubuhnya, tapi beratnya akan tetap sama membuat Suho sangat kesulitan untuk melakukan push-up dengan keadaan seperti ini. Ini memang sangat menyakitkan, namun tuan mudanya harus berjuang, karena yang Ammut tahu hanya dengan metode seperti ini saja yang dia lakukan dahulu. Di dungeon tipe field, Leminsung sangat kesal, karena harus terus melakukan sandiwara seperti ini kepada publik. Lalu salah satu demon yang bernama Murmu berkata, kalau Leminsung seharusnya beruntung karena bisa bergabung dengan ras mereka. Apalagi Apostle telah menyelamatkan hidup kita yang malang ini, ucap Murmu. Leminsung yang sedang kesal, malah ditambah kesal dengan ucapan dari Murmu. Dia menganggap kalau Murmu yang sebagai monster rendahan tidak berhak mengevaluasi hidup Leminsung. Lalu dia menyuruh Murmu untuk menyampaikan kepada Apostle agar cepat memenuhi janjinya karena Lim Taegyu akan segera kembali ke Korea. Namun Apostle masih sibuk di luar sana, lalu menyuruh Leminsung untuk mencoba Stardust yang akan meningkatkan kekuatannya. Menurut Murmu, Apostle adalah penyelamat dirinya ketika dia terlempar ke dunia ini. Berkat Mad Blood Poison yang Apostle buat, Murmu bisa menyebarkan Stardust ke seluruh alam demon dan membawa kehancuran pada pengkhianat klan Radiru. Dengan mengkonsumsi Stardust ini, Murmu yakin kalau Leminsung bisa mengalahkan Lim Taegyu. Namun Lim Taegyu menjelaskan kalau Murmu itu tidak tahu menahu tentang Hunter peringkat S, dan dia tidak akan menggunakan sesuatu yang tidak Leminsung ketahui secara detail. Leminsung hanya perlu terus melakukan hal seperti ini sampai Apostle menghabisi Lim Taegyu, lalu dia akan melaporkan para idiot ini kepada asosiasi Hunter untuk mengurus mereka. Leminsung akan mengembalikan semuanya seperti semula, di masa di mana dirinya bersinar terang. Ternyata Leminsung sudah dibuntuti oleh salah satu Hunter dari asosiasi, dan dia segera menghubungi Ketua Jincul untuk menyampaikan keadaan terkini di sini. Ketua Jincul pun menyuruh Hunter baik Miho untuk terus mengawasi Leminsung.
Di sana juga sudah datang Ketua Choi yang menyadari bahwa Leminsung adalah dalang di balik kekacauan di dunia Hunter. Pada insiden dungeon break terbaru di bandara, semua anggota asosiasi yang menjaga gate itu berkata bahwa mereka hilang ingatan pada saat yang sama, dan mereka semua adalah Hunter yang menggunakan Stardust. Hunter lain juga bersikap sama, dan kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua telah menggunakan Stardust. Hal itulah yang membuat asosiasi akan mengumumkan tentang pelarangan penggunaan terhadap Stardust. Untuk Leminsung, asosiasi akan mengungkap kejahatan di balik itu semua, dan Ketua Choi juga akan membantu asosiasi dalam penaklukan Leminsung. Lalu Yo Jin-ho juga sudah mengkonfirmasi bahwa keponakannya sudah kembali dengan aman. Jika Suho adalah seorang hunter yang dapat menaikkan level seperti Hunter Sung Jinwo, kemungkinan besar dia akan terjerat oleh sistem yang sama seperti yang terjadi kepada Jinwo. Dan menurut Ketua Jinchul, pastinya Jinwo akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu anaknya. Saat ini Suho sudah berhasil menyelesaikan 100 push-up hingga kondisi tubuhnya sampai terluka. Namun menurut Amut, tuan mudanya itu baru menyelesaikan push-up saja dan masih ada beberapa quest lagi. Hal tersebut membuat Beru marah, lalu menyebut buaya bodoh ini agar menyudahi latihan yang sangat tidak manusiawi seperti ini. Namun Suho segera membeli potion untuk menyembuhkan diri dan akan melanjutkan pelatihan agar bisa menjadi lebih kuat. Masih ada 3 quest lagi yang harus Suho jalani dan meminta Amut untuk melanjutkan pelatihannya sebelum bertarung dengan Leminsung. Suho pun melanjutkan pelatihannya, namun kali ini Suho menggunakan bond skill dengan Grey dan terus membeli potion sebagai penyembuhan. Suho terus melanjutkan ke quest selanjutnya, hingga tidak terasa dia sudah menggunakan potion dengan jumlah yang sangat banyak. Meskipun tuan mudanya masih perlu menggunakan skill untuk menjalani latihan seperti ini, namun Amut sangat senang karena tuan mudanya bisa melakukan latihan keras ini. Tuan mudanya tidak pernah menyerah dan akan selalu mencari solusi. Amut pun yakin bahwa suatu hari nanti tuan mudanya mungkin akan lebih hebat dari Tarnak atau para monark lainnya. Akhirnya Suho dan Grey telah berhasil menyelesaikan quest harian, yang baru kali ini Suho jalani. Meskipun latihan ini sangat gila, tapi hadiah dari latihan yang Suho lakukan akan bisa meningkatkan 1 level skill ketahanan dan kekuatan. Suho tidak tahu apakah ini lebih efisien atau tidak, namun jika Suho bisa menyelesaikan quest dengan sedikit masalah, maka Suho yakin kalau dirinya akan menjadi lebih kuat. Di malam harinya, Suho langsung tertidur setelah pulang dari Shadow Dungeon. Beru pun sangat senang karena tuan mudanya itu sudah berusaha dengan sangat keras. Karena sekarang Beru punya waktu luang, dia segera menonton televisi dengan berita tentang asosiasi yang mengumumkan pembuatan peraturan mengenai Dungeon Type of Field. Asosiasi akan mengambil tindakan cepat kepada Guild Grim Reaper dan guild lain yang memiliki Dungeon Type Field peringkat tinggi. Lalu Leminsung pun didatangi oleh para agen dari asosiasi karena asosiasi tidak bisa membiarkan Dungeon Type Field yang dapat menyebabkan dampak besar pada dunia dalam kondisi seperti saat ini. Hal tersebut membuat Leminsung sadar kalau Ketua Jinchul sudah mengincar dirinya, dan dari semua tempat yang Leminsung miliki, Ketua Jinchul mengincar pabrik terbesar di Paju. Leminsung akan menolak hal ini, meskipun dia harus bermusuhan dengan asosiasi nantinya. Namun tiba-tiba Ketua Guild Lim Taegyu datang sambil berkata, kalau kami akan melakukan permintaan dari asosiasi Hunter. Seketika, Leminsung sangat murka dengan kedatangan dari Lim Taegyu, dan Leminsung juga sadar kalau Lim Taegyu ingin menghalangi rencananya. Akhirnya, asosiasi akan mengirimkan Hunter pada raid di Paju dan meminta agar Guild Reaper untuk membentuk kelompok dengan mereka. Leminsung memarahi Lim Taegyu karena guildnya akan rugi besar dengan menyerahkan dungeon tersebut yang sudah Leminsung beli dengan harga yang sangat mahal. Namun Lim Taegyu menjelaskan kalau asosiasi sepertinya tidak hanya bertujuan untuk melenyapkan Dungeon Type Field, dan mereka mungkin sudah menyadari dengan apa yang Leminsung lakukan diam-diam. Padahal sebelumnya Lim Taegyu sudah memperingatkan agar tidak meremehkan asosiasi Hunter. Namun Leminsung bukan hanya mengabaikan peringatannya, bahkan Leminsung juga sudah berani menggunakan anggota guild semaunya saat Lim Taegyu pergi. Hal tersebut membuat Lim Taegyu berkata, apakah kau masih berpikir bahwa aku adalah supir yang melayani dirimu? Tekanan dari Lim Taegyu membuat Leminsung hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat banyak.
Tiba-tiba Lim Taegyu dihubungi oleh rekrutmen, karena ada hunter peringkat S baru yang muncul di Korea. Lim Taegyu akan mengunjungi asosiasi, lalu menyuruh Lee Min-sung untuk mempersiapkan kontrak gaji dan meminta agar Lee Min-sung mengubah situasinya. Lim Taegyu berharap agar Lee Min-sung berusaha membersihkan kekacauan yang sudah dibuat olehnya. Mendengar adanya hunter peringkat S lain yang muncul, Lee Min-sung pun sangat murka karena mereka, para hunter peringkat S, selalu saja bertingkah. Dia pun berharap agar Apostle segera bergabung dengan fragment lainnya untuk menghabisi Lim Taegyu untuknya. Namun setelah Lee Min-sung mendapatkan pesan dari seseorang, wajahnya seketika berubah menjadi senang dikarenakan Apostle Itarimlah yang menjadi hunter ranking S yang baru itu. Apostle Itarim merubah namanya menjadi Park Do-jin. Lalu Ketua Choi yang melihat wajah Apostle merasa mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Namun Apostle berkata kalau mereka belum pernah bertemu, namun dia mengetahui kalau Ketua Choi adalah Guild Master dari Guild Hunters. Akhirnya Ketua Choi menawarkan Do-jin untuk bergabung dengan Guild Hunters. Namun Do-jin hanya berterima kasih atas tawarannya karena dia sudah memilih guild lain untuk bergabung. Saat Lim Taegyu datang terlambat dari Ketua Choi, Park Do-jin pun menunjuk Lim Taegyu sebagai guild masternya dan dia akan bergabung dengan Guild Grim Reaper. Seminggu kemudian saat raid Paju Field, Miho sebagai hunter peringkat A dari Guild White Tiger berada di sini untuk bergabung dengan raid sesuai dengan permintaan dari asosiasi. Lee Min-sung juga berterima kasih karena dia sudah datang untuk membantu, lalu menganggap kalau pastinya Miho sudah bekerja keras karena raid di sini. Namun Miho menjawab kalau dirinya baik-baik saja dan dia dapat merasakan kalau Lee Min-sung adalah aktor yang sangat ahli dalam hal kotor seperti ini. Di dalam Lee Min-sung itu sangat busuk, namun dia dapat bersikap baik saat di luar. Tapi semua yang akan terjadi dalam Paju Field akan terungkap hari ini dan Miho akan membuka topeng Lee Min-sung itu dengan kedua tangannya sendiri. Tapi variabel yang tidak terduga adalah bergabungnya Park Do-jin sebagai hunter ranking S ke dalam Guild Grim Reaper dan ikut serta dalam raid kali ini. Dan akhirnya raid Paju Field segera dilaksanakan dan dapat terlihat Suho ikut serta sebagai tim penambang.